Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba update lagi soal Bitcoin dan juga berita-berita terbaru ya. Kenapa kita update lagi ini benar-benar ya kita lihat support Bitcoin sudah jebol ya di sekitar support yang kuat di $30.000. Sekarang kita lihat Bitcoin saja sudah di bawah 30.000, sudah di angka 29.568 ya. Nah, kalau kita lihat juga altcoin-altcoin lain seperti Ethereum, Binance, Cardano, XRP, lalu ada Dogecoin juga. Ini penurunan cukup dalam juga, sekitar 20% ya. Memang Ethereum masih relatif stabil karena kita lihat dari market cap-nya juga lumayan juga ya, sekitar 210 billion dolar gitu ya. Makanya masih agak tertahan seperti itu. Nah, kita coba bahas ke beberapa berita dulu, baru kita bahas ke teknikal juga di Indodax. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama, China crackdown means Bitcoin is working, says crypto miner. Kalau kalian nggak tahu background story-nya, yaitu kalau beberapa minggu terakhir gitu ya, dari adanya FUD ini, fear, uncertainty, sama doubt ya, kan banyak berita-berita negatif seperti itu ya. Dan salah satunya memang berita negatif dari China juga, karena mereka lagi crackdown, istilahnya mereka lagi meregulasikan kripto juga. Lalu kemarin kita mendengar kabar bahwa cryptocurrency financial institution atau bank-bank di sana nggak bisa bantuin juga kalau ada yang ada relasi ke cryptocurrency lah seperti itu. Nah, kita baca dulu. China crackdown on Bitcoin mining and cryptocurrency trading recently became a primary driver for the red candlesticks on crypto market charts. Memang mereka yang membuat jadi merah lah, jadi turun gitu kan. Jadi seperti itulah. Tapi ini ada orang bilang juga bahwa China ban on crypto is fantastic. Jadi ini adalah good news juga. Kenapa sih good news? Karena kalau kalian tahu, menurut dia ya, China harsh stance against Bitcoin with the country ban on Facebook and Google. Jadi kalau kalian tahu juga bahwa China ini kan juga ada beban beberapa perusahaan terkenal seperti Facebook dan Google juga gitu ya. Kita nggak bisa akses kalau kita di negara China sendiri gitu. Nah sekarang kita lihat Bitcoin juga. Jadi istilahnya apa? Istilahnya Bitcoin ini memang salah satu threat juga atau salah satu ancaman yang mungkin bisa mengancam CBDC-nya China atau digital yuan gitu ya. Makanya mereka kayak nge-ban cryptocurrency seperti itu. Jadi ya masih masuk akal lah seperti itu ya. Nah, kita coba lihat lagi beberapa ini berita. Ini juga masih ada relasi dengan yang pertama. Chinese Bitcoin mining company delivers first machine to Kazakhstan. Jadi memang banyak sekali yang di Sichuan ya. Mereka miningnya tuh di ban kan, gak boleh mining lagi, saya seperti itu. Makanya mereka pindah tempat. Tempatnya kemana? Yang pertama adalah ke Amerika, lalu ada ke Kazakhstan juga beberapa seperti itu. Kenapa? Karena mungkin di sana listrik lebih murah di Kazakhstan ya. Jadi coba nanti kita coba update lagi. Tapi kita masih ada beberapa positif news juga di market. Yang pertama adalah Sotheby's. Sotheby's ini siapa? Dia adalah auction house sih, perusahaan buat lelang gitu ya. Lelang barang-barang mahal lah seperti lukisan, art, ataupun berlian, ataupun perhiasan lah seperti itu. Dan mereka baru bilang bahwa mereka akan accept cryptocurrency juga. 100 karat diamond, berlian 100 karat nih di upcoming auction. The 277-year-old British auction house will be accepting Bitcoin and Ethereum. Jadi udah lama banget, sekitar 277 tahun ya, dari Inggris gitu ya. Mereka bakal menerima Bitcoin sama Ethereum, tapi kalau kalian tahu namanya lelang, ya hanya ada yang bitnya price-nya paling tinggi gitu ya. Jadi belum tentu mereka memang bakal membayar pakai cryptocurrency, tapi Sotheby's udah bilang bahwa mereka bakal menerima kalau misalnya bakal dibayar dengan cryptocurrency. Dan ini juga bilang bahwa kalau misalnya memang dibeli oleh pakai cryptocurrency, the transaction will be processed by Coinbase Commerce. Jadi bakal pakai perantaranya Coinbase juga. Nah, kita lihat nextnya. MicroStrategy buys 489 juta dollars more of Bitcoin. Jadi ini sebenarnya good news juga. Berarti memang walaupun Bitcoin dip atau turun seperti ini, memang banyak perusahaan-perusahaan, salah satunya MicroStrategy, sebenarnya dia udah beli, mereka malah beli lagi gitu ya. Coba kita baca. MicroStrategy dia beli sekitar 13.000 Bitcoin, di average-nya atau rata-ratanya sekitar 37.617. Jadi sebenarnya masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan harga sekarang di bawah 30.000 ya, seperti itu. Nah, kita nggak usah lama-lama, kita bahas ke teknikalnya aja. Nah, ini adalah teknikalnya. Bitfinex kayak waktu itu pernah bilang bahwa kalau dia break 30.000 ini cukup
potensialnya turunnya lumayan. Kenapa potensial turunnya lumayan? Karena di sini ada bukan di sini ya. Yang pertama 1, kedua, ketiga ini sebenarnya supportnya di 30.000 semua rata-rata. Ini kalau yang ini kalau kita lihat sekitar 29.500, tapi sebenarnya kalau kita buka misalnya di Coinbase atau di Binance gitu ya. Karena setiap exchange itu harganya berbeda, tapi kalau kita lihat di Binance pun kita lihat di sini masih di sekitar 30 ribuan. Jadi memang berbeda, tapi karena untuk kanvasnya biar lebih kosong lah istilahnya gitu ya. Jadi gampang dilihat, makanya saya pakai yang di Bitfinex seperti itu. Jadi istilahnya kalau kalian anggap di sini ada 3 support, lalu ini support keempat, tapi apa yang hasil yang kita lihat bahwa memang dia turun ke sekarang sudah di 29.500. Targetnya ke berapa? Targetnya memang sudah kita bilang perkirakan bahwa sekitar 28.500 seperti itu. 26.000 sampai 28.000 lah. Nah, semoga ini adalah bottom kita. Kalau kalian lupa bagaimana kita mengambil yang 28.000 sama 26.000, ini caranya. Kita mengambil supportnya, yaitu ya kita ambil Fibonacci dari yang top di atas sama yang ini waktu dia pullback ke atas gitu ya, lagi rebound udah turun 7 rebound ke atas seperti itu. Lalu kita lihat di level 1,618 Fibonacci ada support sekitar di 28.500-an. Nah, itu adalah support yang pertama. Lalu kalau kalian mau tahu bagaimana mendapatkan di level 26.000, di 26.000 itu dapatnya dari kalau nggak salah ini ya. Nah, ini kita ke time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari ini kita lihat bahwa Bitcoin memang lagi membentuk pola Elliott Wave. Saya nggak usah jelaskan Elliott Wave lagi ya, karena memang ada 5 wave lah istilahnya. Wave kedua dan wave keempat ini adalah wave correction wave. Dan kita lihat bahwa kalau kita ngambil dari top yang paling atas ke bottom yang pada saat dia mulai, garis Fibonacci-nya ini ada bisa koreksi sampai ke 26.700-an atau mungkin bisa turun sampai ke 17.000. Tapi ini sangat-sangat krusial sih kalau menurut saya. Kalau di sini dia nggak kuat, lalu di sini juga nggak kuat, wah kalau misalnya dijebol seperti ini bisa artinya ya kita bisa mengalami bearish lagi, turun lagi gitu ya. Kenapa di sini? Karena kalau misalnya kita lihat lagi, tertarik kenapa 17.000 kan sebenarnya sudah bearish gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan kita lihat time frame yang luas gitu ya. Kita lihat bird's eye view-nya lah. Nah, kita lihat correction wave dari 1 ke 2. Ini sekitar 73%. Lalu kita lihat lagi dari 3 ke 4. Let's say 4-nya itu di sini ya, bukan di sini. Nah, ini sebenarnya kalau di keempat ini sekitar 58%. Lalu kalau turun lagi ini memang sekitar 72% lagi. Jadi memang bisa jadi setiap correctionnya sekitar 70%. Tapi saya kalau ditanya harapannya sendiri ya memang semoga di 26.000, 28.000 mereka bisa rebound kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, wah dia breakdown. Nah, kalian tahu lah kira-kira support yang kuatnya tuh di berapa? Nah, di level sini seperti itu. Tapi untuk sekarang kita fokus ke area 26.000 dan 28.000. Semoga dengan dia misalnya retest, dia udah retest ke bawah sini, kita bisa up lagi, naik, bikin wave kelima gitu ya. Semoga hal itu bisa terjadi seperti itu. Lalu kita lihat juga dominance-nya, karena kita lihat apa yang terjadi sih. Yang menderita sebenarnya bukan Bitcoin, yes, Bitcoin turun, tapi yang lebih menderita adalah altcoin lain juga. Apa sih altcoin yang ini nih? Ethereum, Binance, pokoknya koin-koin yang lain lah. Kita lihat mereka turunnya lebih dalam lagi. Bitcoin cuma turun 11%, yang lain turun Cardano-nya sudah hampir $1 ya. Jadi ini benar-benar dalam banget gitu ya, 22% Cardano turun. Dogecoin 26%, seperti itu. Nah, kapan altcoin bisa naik lagi? Kalau menurut saya, ini ambil dari trendline di atas sampai ke bawah sini, lalu kita ambil trendline juga di sini. Nah, di sini kalau menurut saya, mungkin kita bisa melihat bahwa Bitcoin dominance ini naik dulu. Nah, kalau dia naik seperti ini, lalu dia misalnya dia naik seperti ini, hit trendline-nya, terus dia turun kembali. Nah, pada saat Bitcoin dominance turun, biasanya altcoin bakal performing better gitu. Karena biasanya Bitcoin dominance ini naik pada saat ya salah satunya market koreksi juga. Karena market koreksi, kita lihat kayak seperti ini, Bitcoin turunnya lebih sedikit daripada altcoin, makanya kita lihat Bitcoin dominance-nya bisa naik lah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan semoga altcoin juga pada bisa terbang juga. Karena banyak yang ada event juga. Contohnya seperti Binance, lalu nanti ada Kusama atau Polkadot juga seperti itu ya. Nah, kita akan bahas
chart Bitcoin juga nih yang di dalam Indodax. Untuk kalian yang bermain di Indodax, nah sebenarnya ini sama yang saya ambil juga garis Fibonacci-nya ya. Yang pertama dari 0 sini atasnya, lalu ke waktu dia rebound di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat time frame one day yaitu di sekitar 438 juta ya, 438 juta. Tapi kalau kita lihat sekarang di bottom sini, ini sekitarnya mereka bisa saja ini ke breakdown lagi, bisa turun lagi gitu. Dan ini kalau misalnya kita lihat di sini mungkin ini sekitar 28 ribuan. Berarti kalau 26 ribuan sebenarnya ini sekitar 26 ribu dolar ya. Itu sekitar 387 juta. Jadi di daerah, bisa jadi di daerah sini lah kita bisa melihat potensi untuk Bitcoin bottom ya. Semoga di sini lalu dia bisa melanjutkan reboundnya atau enggak ya turun lagi menuruti skenario kita yang waktu di trading view lagi seperti itu. Nah, ini untuk level-levelnya sendiri ya. Nah, kalau kita lihat lagi di level chart 1 jam mungkin ya. Nah, kalau di chart 1 jam memang sebenarnya cukup akurat sih level yang di 1,618 ini, karena kita coba zoom sedikit. Memang ini ada berhenti di sini. Tadi saya juga lihat mereka bottomnya di sekitar 437 ya. Tapi hasil yang kita lihat bahwa dia turun lagi, breakdown lagi lah, istilah seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan sebenarnya ya, kalau kalian udah cut loss ya udah cut loss. Tapi kalau kalian nyangkut atau gimana, ya hold pun juga nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau kalian lihat dari untuk investasi atau long term seperti itu ya. Karena yang tadi saya lihat, kalau misalnya kita lihat dari misalnya secara long term ya, Bitcoin USD ya. Nah, kalau kita secara long term ya seperti ini, ya kita masih di dalam correction wave gitu ya. Dan eventually pada akhirnya juga ya mungkin ya kalau misalnya seperti ini ya kita bisa melihat ada kenaikan lagi gitu ya, potensi upside. Apakah di sini kita bisa naik lagi ataupun kita bisa turun baru naik lagi seperti ini gitu ya. Jadi selama ya mungkin beberapa bulan atau mungkin tahun depan mungkin kita bisa lihat ada kenaikan lagi seperti itu. Tapi ini memang not looking good sebenarnya, belum looking good untuk Bitcoin dan juga crypto market cap. Itu saja sih video dari saya, semoga kalian mengerti juga. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye bye.